Ya, saat ini saya sedang berada di Brigade Infanteri 1 Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, dan yang ada di belakang saya ini bukan tentara, tapi mereka adalah sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang merupakan calon dari manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti apa sih pelatihan mereka yang sempat juga mendapatkan protes ataupun kontroversi di masyarakat? Kita akan lihat bagaimana pelatihan mereka saat ini. Di Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak ada sebanyak 674 siswa sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang tengah menjalani pelatihan dasar militer. Selama 1 bulan mereka menjalani pelatihan dasar militer dan selanjutnya selama 2 minggu mereka akan menjalani pelatihan manajerial. Selama pendidikan dasar mil, mereka dididik ala tentara. Ini para siswa ini saat ini sedang melakukan pelajaran di lapangan, dan selain misalnya melakukan pelajaran di lapangan seperti yang dilakukan saat ini yaitu tentang mempelajari peta, nantinya para siswa ini juga akan melakukan sejumlah pelajaran lainnya di lapangan seperti misalnya pembelajaran untuk survival, kemudian juga pergerakan perorangan dan lain sebagainya yang diperlukan di lapangan seperti itu. Walaupun ini memang mirip seperti militer, akan tetapi tentu intensitasnya tidak seberat seperti dilakukan pelatihan militer sungguhan. Hari-hari mereka dimulai dengan bangun pagi pukul 4:30 lalu dilanjutkan ibadah, olahraga, dan sarapan. Selanjutnya menjalani pelatihan hingga pukul 4:30 sore. Para siswa baru bisa beristirahat pada pukul 10 malam. Selain di lapangan, para siswa dari SPPI ini juga akan melakukan pelajaran di dalam kelas seperti di belakang saya ini. Dan mereka saat ini sedang mempelajari bagaimana cara membaca peta atau bernavigasi di kawasan hutan. Nah, selama masa pendidikan selama sekitar 1,5 bulan, para siswa dari SPPI ini akan diinapkan di barak yang ada di Brigade 1 Marinir ini. Dan sebenarnya barak ini adalah milik dari Batalion 14 Marinir yang aktif, akan tetapi karena mereka saat ini sedang melakukan penugasan di luar daerah, maka kemudian barak-barak ini dipakai dulu oleh siswa dari SPPI untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih tersebut. Dan seperti bisa dilihat, ini kelihatannya cukup nyaman juga ya. Cukup rapi, nyaman, dan mereka juga akan mendapatkan lemari seperti ini yang bisa diisi oleh baju-baju ataupun buat alat ganti mereka. Para siswa ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Mas Dudi, ini kan kalau kayak saya lihat nih di pelajarannya ini ada pengetahuan dasar pengamanan, tidak ada musuh menyerang, tidak ada perang. Ini kan lebih ke militer ya sebenarnya, Mas? Ya, tapi ini kan dia ada pengetahuan dasar pengamanan, artinya kita sebagai seorang manajer nanti di koperasi itu harus mampu mengamankan data kita, Pak. Jadi termasuk dari di sini, dari kan sebagai kalau militer itu kan mengamankan negara. Sedangkan kita ini di sini diajar bagaimana seorang nanti kita menjadi manajer itu bisa mengamankan data kita maupun aset negara, ya aset yang diberikan dipercayai pada kita nanti, Pak. Begitu, Pak. Prinsip-prinsip soal pengamanan yang di militer ini diterapkan nanti di koperasi. Betul, Pak. Jadi menurut saya ini juga materinya yang saya catat ini yang menarik bagi saya, yang cocok untuk nanti saya saat nanti saya berada di lapangan, Pak. Begitu. Pelatihan ala militer semacam ini memang menuai kontroversi, apalagi pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tak siap secara mental dan fisik untuk menjalani pelatihan. Banyak masyarakat ini menilai pelatihan dasar untuk manajer koperasi ini terlalu berlebihan karena ala-ala militer. Nah, menurut pandangan Mas Yani, sebenarnya ada nggak sih kegunaan latihan katakanlah kayak survival, kemudian membaca peta, pengamanan, itu nantinya berguna nggak sih untuk mereka ketika mereka menjadi manajer? Tentunya mereka ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang bermacam-macam lah di Indonesia ini, yang jauh. Tentunya kita bekali untuk ilmu medannya, cara membaca peta, seperti itu diajarkan semuanya. Kemudian untuk survival. Itu artinya untuk mengantisipasi begitu ya. Sebagai bekal dia saja, sebagai bekal dia untuk nanti ketika sudah bisa seperti itu ya, suatu saat mungkin di pelosok yang jauh mereka memerlukan ilmu itu ya mereka bisa gunakan. Jadi satu pertanyaan juga dari masyarakat ini kan ada yang meninggal dunia gitu ya, karena kesehatan sebenarnya, bukan karena tapi
bagaimana nih teman-teman dari marinir ini ataupun dari pelatih ini memantau sebanyak lebih dari 600 siswa begitu? Ya. Bagaimana caranya supaya bisa mendeteksi dini dan kemudian bisa melakukan tindakan begitu? Ya, upaya kita untuk meminimalisir korban. Jadi yang pertama dari mulai seleksi datang mereka, kita memberikan wawancara awal dulu. Terkait contohnya mereka punya riwayat penyakit apa, contohnya patah tulang, ada Penyakit mungkin dalam lah yang penyakit biasanya. dalam. Kita akan catat semuanya itu sebagai data awal. Kemudian setelah memiliki data awal, kita akan pasang pita putih ke mereka. Dan pelatih itu akan tahu yang menggunakan pita putih itu adalah orang-orang yang memang punya riwayat. Butuh perhatian khusus. Ya, berarti. punya perhatian khusus. Kemudian dokter, ambulan selalu standby di sini. Mungkin latihannya juga tidak seberat militer kali ya. Tidak. Karena kan basically mereka sipil dan tidak mungkin mentalnya juga tidak Ya, tidak mungkin kayak orang mau melamar masuk tentara gitu Ya. kan. Gitu kan. ya. Jadi untuk kurikulum SPPI ini sendiri, untuk kesegaran jasmani itu 0% kalau di sini. Sesuai dengan programnya. Jadi yang dibanyakan adalah untuk mungkin kerjasama, mungkin kepemimpinan, kemudian manajerial yang tadi nanti dari koperasi itu akan datang ke sini, ya itu yang diperbanyak di kita. Hingga kini pro dan kontra masih mencuat terkait pelatihan militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih. Kementerian Pertahanan juga menyatakan akan mengevaluasi sistem pelatihan menyusul ada 4 korban meninggal dunia dalam pelatihan tersebut. Namun, bagi 674 calon manajer koperasi ini, setidaknya kini mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ion Hermawan, WIARI, Jakarta.